Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan program baca buku fikih muamalah dan kita masih di seri tentang artikel Islam ataupun konsultasi fikih muamalah. Dan kasus yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah apakah boleh asuransi terhadap telepon genggam atau HP. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita diperbolehkan mengasuransikan HP dalam Islam, di mana nanti setiap bulan kita membayar dengan nominal tertentu kepada pihak asuransi. Kalau sekiranya HP tadi rusak ataupun dicuri, maka si pemberi jaminan atau pihak asuransi akan ganti dengan HP lain yang sama jenisnya. Maka jawabannya ini termasuk salah satu bentuk asuransi konvensional. Dan sudah ada penjelasan bahwa ini hukumnya haram. Apapun bentuknya, apapun barangnya, karena dia mengandung judi, ketidakpastian, dan goror, atau di situ juga ada unsur riba. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa asuransi itu artinya seseorang membayar kepada perusahaan berupa dana dengan nominal tertentu setiap bulan ataupun setiap tahun dengan tujuan dia mendapatkan jaminan, proteksi dari perusahaan kalau sekiranya terjadi kecelakaan pada pihak yang dijamin. Dan sudah diketahui bahwa orang yang membayar asuransi tadi dia berada dalam kondisi rugi dalam setiap kondisi. Sedangkan perusahaan terkadang bisa untung dia dan terkadang bisa rugi. Sehingga dalam artian kalau kecelakaan tadi membutuhkan biaya yang cukup besar, lebih dari apa yang sudah dibayarkan oleh si nasabah atau pihak yang mengikuti asuransi, berarti perusahaan akan mengalami kerugian. Tapi kalau hanya kecil saja jumlahnya dibanding dengan apa yang sudah dibayarkan, maka ataupun tidak terjadi kecelakaan sama sekali, berarti perusahaan akan untung. Sedangkan orang yang dijamin tadi si nasabah dalam kondisi rugi. Nah, akad dalam bentuk seperti ini, yaitu seseorang dalam kondisi untung dan rugi, maka ini termasuk bentuk perjudian yang Allah sudah haramkan dalam Al-Quran dan bahkan disandingkan dengan minuman keras. Dan juga disandingkan keharamannya dengan beribadah kepada patung. Sehingga dari sini kita bisa pahami bahwa asuransi dalam bentuk ini hukumnya haram. Dan saya tidak tahu ada asuransi yang dibangun atas ketidaktahuan atau goror, jadi ketidakjelasan tadi itu, bisa untung, bisa rugi. Ya, tidak ada yang mengatakan itu diperbolehkan. Bahkan semuanya diharamkan berdasarkan hadis Abu Hurairah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melarang transaksi yang mengandung goror atau ketidakjelasan. Ya, goror itu ketidakpastian. Ini dinukil dari kitab Fatwa Ulama Al-Balad Al-Haram halaman 652. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan juga pernah ditanya apa hukumnya asuransi dalam Islam. Seperti seseorang membayar sejumlah dana setiap bulan atau setiap tahun kepada perusahaan asuransi untuk menjaminkan mobil kalau sekiranya nanti terjadi kecelakaan ataupun sampai rusak. Maka kemudian perusahaan yang akan menanggung untuk perbaikan. Dan terkadang mobilnya terjadi kecelakaan, bisa juga kadang tidak kecelakaan sama sekali 1 tahun itu. Tapi ya dia tetap harus bayar dana ini kepada perusahaan asuransi setiap tahun. Nah, apakah akad atau transaksi semacam ini diperbolehkan atau tidak? Ya, bentuk muamalahnya. Maka beliau menjawab tidak boleh kita mengasuransikan mobil atau barang lain. Karena di dalam itu mengandung unsur goror, ketidakjelasan dan ketidakpastian. Bahkan kita memakan harta orang lain dengan cara batil. Maka solusinya gimana? Hendaknya seseorang bertawakal kepada Allah. Kalau terjadi sesuatu karena takdir Allah, hendaknya dia bersabar dan dia membayar beban yang menjadi tanggungannya dari hartanya, bukan dari dana perusahaan asuransi. Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu urusan ini dan segala urusannya. Demikian yang disampaikan di dalam Al-Muntaqa min Fatawa Al-Fauzan jilid 76 halaman 4-5. Demikian yang kita bisa bahas dalam
program baca buku fikih muamalah pada sesi kali ini. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Anda silahkan bagikan video ini kepada rekan-rekan Anda. Semoga bermanfaat dan jangan lupa join dalam komunitas baca buku setiap hari. Demikian.